kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di luar gedung kampus, terlihat kini para hunter telah menyelesaikan raidnya. Satu persatu pahlawan masyarakat ini mulai keluar dari gate dengan wajah yang berseri-seri. Ketua raid yaitu Kim Jong-soo mengatakan kepada seseorang yang bertugas di situ. Dia berkata, kami memang berhasil menyelesaikan raid. Tapi kami juga memiliki informasi yang perlu diketahui asosiasi. Karena di dalam dungeon tadi kami bertemu monster jenis baru. Mereka adalah monster humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulutnya. Mereka menggunakan cakar dan taring untuk menyerang targetnya. Meski begitu sih, serangan makhluk ini tak terlalu berbahaya dan menyakitkan. Karena buktinya toh, aku masih baik-baik saja setelah terkena cakaran mereka. Jadi kurasa makhluk-makhluk ini hanyalah cecenguk yang tidak akan menjadi suatu masalah besar. Kendati demikian, suasana tiba-tiba menjadi mencekam saat luka goresan di lengan kanan Kim Jong-soo mengeluarkan api biru dan kesadarannya pun perlahan menghilang. Awalnya tidak ada yang notice kejanggalan ini, namun di saat yang sama api biru itu juga berkobar di mata dan mulut hunter Kim Jong-soo dan beliau langsung menggigit petugas di sampingnya. Sontak saja semua orang yang ada di sini tercengang, bercampur bingung ketika melihat anomali di depan mata mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi dan melarikan diri, mirisnya satu persatu hunter diterkam Kim Jong-soo. Wah, para penduduk sipil yang ada di sini mulai berlarian meninggalkan lokasi tersebut. Semua orang sangat memahami nyawa mereka sedang berada dalam bahaya. Kendati demikian, jumlah zombie terus bertambah setelah terinfeksi cakaran dan gigitan dari Kim Jong-soo. Suasana semakin chaos karena banyak orang yang terinfeksi langsung menjadi zombie dan terus menginfeksi orang-orang di sana dengan cakaran dan gigitan mereka. Tentunya kekacauan dan teriakan orang-orang ini membuat Suho dan teman kelasnya penasaran untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sontak saat melihat tragedi itu, Suho dan semua orang di gedung sangat terkejut. Pasalnya, banyak sekali penduduk sipil dan para hunter di luar sana menjadi zombie. Mereka yakin ini adalah dungeon break. Seketika itu juga semua orang menjadi gelisah. Mereka mengalami sebuah dilema, haruskah mereka kabur melarikan diri ataukah menunggu kedatangan para hunter untuk menyelamatkan hidup mereka. Di puncak kebingungan ini, para mahasiswa meminta asisten dosennya yaitu instruktur Lim agar segera melakukan sesuatu karena posisinya di sini hanya beliaulah seorang yang terbangkitkan. Tapi Pak Lim menolak memberikan arahan karena dirinya hanyalah rank E. Di saat yang sama, salah satu zombie bersiap melompat menuju gedung Suho berada. Memahami hal ini, Suho berteriak, "Minasan, segera menjauh dari sini!" Duar. Seketika itu juga, zombie itu pun melesat menerobos jendela kelas dan langsung menerkam beberapa mahasiswa. Panik dengan apa yang sedang terjadi, Suho beserta teman kelasnya, mereka semua berhamburan lari keluar dari kelas. Ketika Suho berniat kabur menyelamatkan diri, dia dibingungkan dengan situasi di mana saat itu temannya tak bisa menggerakkan kakinya karena terlalu takut bre. Mahasiswa yang kita sebut saja namanya Mbak Nana, dia berkata, "Kumohon, tolong bantu aku." Meski hati nurani Suho ingin menolong, tapi insting bertahan hidupnya menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Sambil berlari meninggalkan Nana, Suho berkata, "Jangan khawatir, habis ini aku akan memanggilkan para hunter. Jadi bertahanlah sebentar lagi." Meskipun Suho berhasil lari dan meninggalkan Nana, tapi hati kecilnya merasa bahwa apa yang dilakukannya ini seperti seorang pengecut. Hal ini membuat jiwa Suho terus bergejolak dan meronta-ronta. Suho bergumam, sialan, kenapa ku bilang akan memanggil hunter? Tapi tetap saja, seorang sepertiku tak akan bisa melakukan apapun saat melawan monster. Kenapa aku tidak berdaya seperti ini? Ayah, andaikan kau ada di sini, apa yang akan kau lakukan?
Keputusasaan Suho membuat dirinya teringat pada mimpinya yang dulu, yang dimana di dalam mimpinya itu dia mengalahkan para monster dan terus bertambah kuat hingga melawan bos terakhir yaitu ayahnya sendiri. Keyakinan semu bahwa dia juga seperti ayahnya yang bisa diandalkan dalam segala situasi memacu adrenalin dan keyakinan Suho untuk menyelamatkan Nana. Dengan pemikiran tersebut, Suho tanpa pikir panjang mengambil tabung pemadam kebakaran dan kembali ke kelasnya tadi. Di sisi yang lain, Nana cuma bisa terus menangis sambil menatap monster zombie yang segera menyerangnya. Bahkan saat zombie itu bergerak ke arahnya, Nana tetap duduk pasrah menerima nasib. Untungnya sebuah keajaiban terjadi, yakni Suho datang dan langsung menghantam zombie tersebut dengan tabung apar. Sambil melakukan aksi heroik ini, Suho bergumam, "Ya, jika ayahanda berada di posisi yang sama sepertiku, dia pasti akan menyelamatkan Nana. Tapi, apa yang harus kulakukan sekarang? Yang ku tahu, serangan dari penduduk sipil tanpa mana tidak akan berpengaruh kepada monster. Sial, aku terlalu gegabah." Meski Suho telah menghantam zombie dengan tabung yang lumayan keras, namun nyatanya lawannya tetap berdiri pemirsa. Seolah-olah serangan Suho ini bukanlah apa-apa untuknya. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba waktu berhenti dan di saat yang sama muncul sebuah pesan dari sistem di hadapan Suho. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia dan Anda juga telah terpilih menjadi player. Apakah Anda akan menerimanya? Entah mengapa pesan dari sistem tersebut membuat Suho teringat tentang mimpinya di kala itu. Dalam keresahan hatinya, Suho bergumam, "Jika ini cara yang bisa membuatku kuat seperti di mimpi waktu itu, kalau memang ini jalannya, maka aku akan menerimanya." Seketika itu juga muncul sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Lalu pesan dari sistem mengatakan, "Selamat, Anda telah menjadi player. Anda juga mendapatkan sebuah hadiah longevity." Dengan kata lain, seluruh racun, rasa sakit pada tubuh akan disembuhkan dan tidur Anda pun akan meningkatkan daya regenerasi. Sistem akan terus membantu player untuk berkembang. Ini bukan mimpi, nyawa Anda hanya satu, jadi berhati-hatilah. Dan di panel ini, status window milik Suho pun diperlihatkan. Walaupun dirinya tertera masih berada di level 1, tapi api harapan Suho mulai bangkit dan dirinya kembali bersemangat karena telah menjadi seorang hunter yang bisa berkembang. Bukan hanya itu saja, sebuah quest baru muncul di mana Suho harus mengalahkan para monster di hadapannya yang bernama Miss Brun. Setelah MC baru kita resmi menjadi seorang player, waktu bergerak kembali dan diyakini dapat melihat di atas kepala para monster zombie ada kualifikasi dan jenis monster yang beliau hadapi. Sekarang Suho sangat percaya diri karena memiliki cukup kekuatan untuk bertarung. Dia juga menyuruh temannya untuk segera menjauh dari tempat ini. Sementara itu, kedua teman kelas Suho yang telah terinfeksi kini sudah berubah menjadi zombie. Situasi ini benar-benar menyudutkan Suho, di mana beliau harus melawan 3 zombie. Dan sesuai perintah dari Suho, Mbak Nana pun lari secepat mungkin. Dan di saat yang sama, ada 2 zombie yang sudah bersiap menerkamnya. Hal pertama yang dilakukan Suho adalah melemparkan tabung ke wajah salah satu zombie. Lalu kemudian dia melancarkan bogem kasih sayangnya dan jebret. Zombie tersebut pun terhempas ke atap kelas. Sontak saja Suho tak percaya bahwa satu pukulannya dapat mengalahkan monster yang sangat ganas. Wih, udah kayak Saitama nih. Ketika Suho terperangat dengan kekuatan barunya, zombie yang lain datang menghampirinya memberikan ciuman hangat. Tapi meski begitu, ternyata Suho tak menurunkan kewaspadaannya. Dengan refleksnya, dia memutar badan dan langsung menendang zombie itu. Dengan begitu, MC kita telah mengalahkan musuhnya. Lantas, notif dari sistem muncul. Quest tutorial telah selesai. Anda telah mengalahkan Miss Brun dan naik level. Anda juga mendapatkan hadiah dari quest ini. Jadi, apakah Anda mau memeriksa hadiahnya? Terlalu gembira dengan kekuatan barunya ini membuat Suho tak menghiraukan hal itu. Dan beliau dengan percaya diri kembali mengajar zombie yang tersisa di hadapannya. Tak seperti yang tadi sih, zombie yang satu ini dapat menahan pukulan Suho. Tentunya, anomali di luar prediksi BMKG ini membuat Suho sedikit ketakutan. Tanpa menunggu lawannya, zombie ini menyerang Suho balik dengan cakarnya. Alhasil, kecerobohannya tersebut menuai luka di dada yang MC kita dapatkan. Takut akan kelangsungan hidupnya, Suho pun menjauhkan diri dari lawan yang sedang dia hadapi. Dalam kegelisahan di dirinya, Suho bergumam, "Sial, padahal aku baru saja terbangkitkan."
Ini sungguh konyol. Aku tak mau berubah menjadi Magic Beast seperti mereka. Di tengah kebingungannya ini, pesan dari sistem muncul. Efek status berbahaya telah terdeteksi. Tapi karena Anda memiliki efek longevity, maka racun tersebut telah dihapuskan dalam diri Anda. Sesuai perkataan dari sistem, secara perlahan luka suhu pun pulih. Sejenak fenomena ini membuat MC baru kita kebingungan. Namun lawannya tak membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Dia kembali menyergap Suho hingga terjatuh. Kendati demikian, Suho tak bodoh membiarkan tubuhnya dinikmati oleh zombie ini. Sambil terus bertahan, Suho berpikir, monster ini memiliki rank D. Itu berarti aku memiliki rank yang lebih rendah darinya, yaitu rank E. Oh my god, apakah ada yang bisa kulakukan di situasi ini? Apa ya? Aku tahu, aku kan baru saja mendapatkan hadiah ya. Dengan pemikiran itu, Suho pun menerima gift dari sistem, yaitu beliau mendapatkan poin stat 5 biji dan 3 poin strength. Tanpa pikir panjang, MC kita pun menambahkan 3 poin strength itu. Dengan bertambahnya status dalam dirinya, membuat Suho dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan monster. Situasi kini berbalik, bak pemangsa yang haus darah. Suho menuju lawannya dan melepaskan pukulannya. Namun untuk kedua kalinya, hantaman MC kita tak bisa menumbangkan targetnya dan dia kembali dicerca serangan zombie yang ada di depannya. Buntu dengan situasi tersebut, Suho bergumam, tak kuduga menambahkan 3 poin masih kurang. Kalau begitu, sudah kuputuskan akan kutambahkan semua poin yang kumiliki untuk fokus ke status strength. Dengan keputusan ini, strength Suho yang awalnya 14 kini menjadi 19. Sembari mengapalkan bogomnya, Suho dengan cepat melepaskan pukulan tepat ke wajah zombie tersebut. Tak hanya itu saja, Suho juga melancarkan pukulan demi pukulan. Menggilannya Suho ini melebihi sosok hero di Mobile Legends yang udah dikasih buff merah dan biru. Beliau dengan ganjar, maksud saya gencar. Suho dengan gencar memukul zombie tanpa henti sampai dinding kelasnya bolong. Hal itu membuat duel ini menjadi instan dan selesai gitu aja bre. Dari perjuangan Suho mengalahkan monster rank D tersebut, level beliau pun bertambah lumayan banyak. Perasaan lega dan puas dirasakan oleh Suho karena dia kini bukan penduduk sipil biasa, melainkan seorang awaken yang bisa menolong hidup orang lain.